Tapi Mbak, kalau udah terlanjur gimana? Aku udah terlanjur riba dulu, nggak tahu. Mohon ampun sama Allah. Perbanyak baca sholawat, perbanyak baca istighfar, dan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah, ada nikmat di setiap sholawat. Ini buku pertamaku, harganya 55.000. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia, atau teman-teman bisa hubungin admin via WhatsApp maupun via Shopee ya. Atau nanti bisa klik aja linknya di deskripsi box. Dan buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, silahkan kirimkan testimoni teman-teman ke nomor ini 0813 1543 0565. Oh iya, kalau kalian mau beli e-booknya juga ada ya di Play Store. Jadi langsung aja cari buku ini, jangan pernah lelah, ada nikmat di setiap sholawat. Nah teman-teman, aku akan bacain ya. Ini testimoninya dari hamba Allah di Sulawesi. Ini masalahnya tentang hutang ya teman-teman. Kalau teman-teman lagi terpuruk, punya masalah hutang, ini ada di 5 aplikasi nih hutangnya teman-teman, sampai ada puluhan juta. Ini tadi aku baca sih sekitar ada, terakhir hutangnya ada 70 juta. Ya Allah, ayo kita baca sama-sama ya teman-teman ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Mbak, saya ingin testimoni dari hamba Allah, umur 23 tahun di Sulawesi. Saya dapat ajakan teman untuk memulai sebuah usaha berbasis online. Akhirnya saya memutuskan meminjam di Shopee dengan nominal pinjaman 18 juta. Namun usaha yang saya bangun itu tidak berjalan lancar. Alhasil saya rugi dan pembayaran Shopee saya tertunggak. Yang awalnya lancar, masuk bulan keempat itu saya gagal bayar. Alhasil saya coba pinjol di aplikasi lain karena tidak ada pemasukan. Saya punya pinjol sekitar 5 aplikasi. Tapi saya sudah capek, sampai kapan harus begini terus? Saya cari tahu soal riba, ternyata benar-benar dosa besar. Alhasil setelah searching, saya memutuskan meninggalkan riba dan serahkan semuanya ke Allah. Saya terapkan sholawat Jibril 25.000 kali, tapi masih ngeluh dan ngomong buruk sama Allah. Mana nih pertolonganmu ya Allah, gitu ya. Aku udah sholawat loh. Akhirnya saya berhenti sholawat, tapi karena saya makin depresi, makan pun gak bisa. Saya coba sholawat munjiat. Kebetulan udah kenal sholawat munjiat dulu saat uang saya 44 juta tertahan dan gak bisa cair. Saya baca sholawat munjiat, walau agak lama tapi alhamdulillah cair. Itu terakhir kali saya baca sholawat munjiat. Jadi saya coba terapkan kembali dan job mulai berdatangan. Vendor yang lama nggak ada kabar, tiba-tiba Japri ngasih kerjaan 3 hari aja. Saya bisa dapat 1,2 juta. Tapi sayang proyeknya jangka pendek. Tapi jobnya terus-menerus datang sampai sekarang. Alhamdulillah pinjol di aplikasi lain dengan total 10 jutaan lunas. Sisa Shopee aja sama pinjaman pribadi karena keterlambatan bayar bunga dan denda terus meningkat hingga hutang Shopee saya kini tembus 30 juta yang awalnya 18 juta. Sudah dibayarkan pula 10 juta lebih, namun masih sisa 30 juta ditambah pinjaman pribadi saya 40 juta. Total masih 70 juta saya dawamkan. Total masih 70 juta. Saya dawamkan sholawat munjiat 500 kali. Insya Allah testi kedua saya segera nyusul setelah lunas semua Mbak. Tolong doakan saya dan semoga teman-teman yang masih ada riba juga segera bisa terbebas riba. Amin. Aku seorang yatim Mbak, nggak ada tempat buat minta tolong. Benar-benar hanya punya Allah saja. Semoga Allah segera membebaskan saya. Semoga Allah segera membebaskan saya dari amanah ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita doain sama-sama ya teman-teman ya. Semoga hamba Allah di Sulawesi segera beres utangnya. Insya Allah beres kok. Yang penting hamba Allah ini istiqomah salawatnya, istiqomah, jangan hilang-hilangan lagi. Sholatnya juga bener-bener gitu ya. Pokoknya apa-apa tuh Allah.
apa-apa Allah dan Allah. Insya Allah beres kok Mbak ya. Semangat terus ya. Jadi teman-teman ayo semangat baca sholawat. Kadang kita gitu ya, lucu ya, kita tuh aku udah sholawat loh, udah 25.000 loh, mana nih pertolonganmu gitu loh. Ya malu ya teman-teman ya, selama ini kita jauh dari Allah, tapi ketika kita mulai deketin Allah tuh kayak kita nagih-nagih gitu loh. Kita jadi kayak seolah-olah kita ini nggak ikhlas sholawatnya. Sholawat karena ingin karena punya masalah, sholawat karena pengen sesuatu boleh ya, bukan gak ikhlas namanya, boleh. Jadi kan itu ada dua konteksnya ya, doa dan sholawat. Dari doanya itu ibadah, sholawatnya juga ibadah. Dari doanya dapat pahala, sholawatnya juga dapat pahala, gitu kan ya. Ini ada dua hal yang berbeda nih, doa dengan sholawat gitu. Tapi sholawat kita jadi tidak ikhlas. Ini ikhlas dua-duanya, ikhlas sholawat, ikhlas doa. Tapi sholawat kita jadi tidak ikhlas ketika kita nagih, kita tagih-tagih Allah. Saya kan udah sholawat loh ya Allah, mana nih pertolonganmu? Nah itu jadinya tidak ikhlas. Jadi kita sholawatan karena kepengen dikabulin doa, terus kita ngejar-ngejar buru-buru gitu. Jadi kayak hanya sekedar kita pengen dibantu doang gitu loh. Jadi Allah nunggu kita ikhlas dulu, Allah nunggu kita pasrah dulu. Gimana caranya bisa ikhlas dan pasrah? Keikhlasan, kepasrahan itu akan muncul dengan sendirinya ketika kita terus bersolawat. Makanya jangan berhenti. Ketidakikhlasan itu kan munculnya dari ya bisikan setan juga ya teman-temannya, yang nggak mau kita jadi orang yang lebih baik. Jadi nanti dengan sendirinya ketika kita baca solawat itu yang ada di sekitar kita nih yang mengganggu kita ya, setan-setan yang terkutuk gitu ya, mereka semua pergi gitu menjauh, kemudian kita jadi manusia yang lebih baik lagi gitu loh teman-teman. Jadi kita bisa lebih khusyuk dalam beribadah, kita bisa datang keikhlasan dan kepasrahan dalam diri kita. Terusin aja baca sholawat. Dan tadi kan mbaknya bilang buka usaha, memulai usaha tapi modalnya dari riba. Nah itu tadi teman-teman, riba itu jahat banget. Mungkin di awal-awal kita kelihatan hebat, kita kelihatan besar ya. Kemudian rame gitu ya, usaha kita, punya usaha apapun mungkin di awal rame gitu kan. Tapi karena riba itu menggerogoti, ya udah hancur, perlahan-lahan tuh hancur teman-teman. Dari yang mungkin awalnya bisa bayar cicilan, makanya hati-hati kalau kalian mau usaha, aku pinjam aja deh gitu ya. Apapun itu jenisnya ya, yang namanya berhutang kalau ada bunganya itu namanya riba. Jangan usaha yang modalnya diawali dengan riba, karena nggak akan maju usaha kita. Kalaupun maju tidak akan berkah teman-teman, dan biasanya tidak akan maju, nggak bakalan maju. Mungkin di awal-awal aja kelihatannya rame, kelihatannya lancar, tapi itu hanya di awal dan sebentar aja ujung-ujungnya kita babak belur. Jadi jangan sampai ya, kalau misalnya pengen banget usaha, ada yang nawarin gitu ya, pinjaman, tidak, minta sama Allah aja modalnya. Nanti sama Allah dikasih. Biarin usaha kita kecil, dagangan kita sedikit, tapi itu berkah, tidak ada riba di dalamnya. Daripada usaha kita besar ya, kalau misalnya kita punya toko kita besar, banyak jenisnya, banyak modelnya, banyak barangnya, tapi itu tidak berkah karena riba. Tapi mbak, kalau udah terlanjur gimana? Aku udah terlanjur riba dulu, nggak tahu. Mohon ampun sama Allah, perbanyak baca sholawat, perbanyak baca istighfar, dan riba itu pasti akan ada balasannya. Maksudnya itu akan menggerogoti kita, memang perlahan-lahan menggerogoti kita. Misalnya gini, teman-teman udah terlanjur riba nih, terus utangnya teman-teman misalnya 100 juta. 100 juta itu, riba itu akan dihabisin sama Allah. Ya mungkin dengan kita bersolawat, dengan kita mohon ampun sama Allah, dihabisnya tuh nggak langsung gitu teman-teman. Mungkin perlahan, tapi diganti dengan yang lebih baik, yang lebih berkah. Jadi kalau udah terlanjur, mohon ampun sama Allah, teman-teman berusaha untuk tidak membuka riba yang baru. Tunjukin kesungguhannya teman-teman untuk, ya aku tobat dari riba ya Allah, untuk tidak menambah riba baru. Karena kita kalau masih nambah riba baru ya namanya kita belum tobat gitu loh. Kalau mau dibantu Allah ya atas keterlanjuran kita yang udah melakukan riba, ya stop untuk menambah riba yang baru. Tapi mbak kalau misalnya udah mentok nih mbak, udah jatuh tempo, udah kencengin sholawat, Allah akan kasih jalan.
Walaupun mungkin jalannya susah ya, harus kita dicaci maki orang dulu, harus kita dihina-hina orang dulu, udah terima jalanin. Gampang banget Mbak Mel ngomong, ya kita mau gimana lagi teman-teman, ya kan, kita mau gimana lagi. Jangan sampai kita terjerumus dan terus menerus nih utangnya bertambah, terus bertambah. Bayangin 18 juta jadi 30 juta, itu gimana caranya ya Allah. Tapi kalau teman-teman mau usaha, cuman modalnya itu boleh ngutang juga, cuma nggak dari ribanya nih. Misalnya dipinjemin saudara, dipinjemin teman, ya nggak apa-apa. Jangan sampai yang ada bunganya, yang riba. Nauzubillah, nggak akan kita maju teman-teman. Ya, nggak berkah. Ya, jadi semangat terus teman-teman, insya Allah nanti ada jalan. BTW aku mau cerita satu kisah lagi nih dari Mbak Ayu di Jatim. Mbak Ayu kemarin udah ngasih testi dan ini ngasih testi lagi yang kedua nih teman-teman, Masya Allah. Terima kasih Mbak Mel, aku mau testimoni lagi keajaiban lainnya soal salawat. Ada aja orderan masuk. Pesanan online roti yang masuk dari pelanggan rotiku. Jadi aku setiap hari itu bikin untuk dititip-titip toko, dan aku di rumah sambil nemenin anak main, aku open order online juga buat sekitar sini. Kalau ada yang mau buat snack yasinan, hajatan gitu Mbak Mel. Singkat cerita, satu hari pagi itu kemarin pas hari Kamis, ada yang bayar TF cash dan untuk DP roti 2 customer yang berbeda. Tiba-tiba pas aku kebangun sholat tahajud, notif Brimo bunyi, aku cek 800.000. Seneng ya, pagi-pagi buka HP ada duitnya, Masya Allah. Masya Allah, berkah sholat, berkah sholawat, rezeki ada aja yang datang ya Mbak Mel. Udah jadi kebiasaan kalau diem atau sambil packing roti, atau belanja bahan roti, atau belanja kemanapun di motor, sholawat Jibril nggak ada hentinya. Ya Allah, terima kasih, bersyukur banget bisa tahu dan kenal YouTube Mbak Mel. Sehat selalu ya Mbak Mel. Instastory Mbak Mel juga selalu aku lihat setiap hari. Sehat selalu buat putrinya Mbak Mel, amin. Ini ayo screenshot sebagian pesanan yang masuk berkah sholat. Ini ada screenshotan pesannya banyak banget nih teman-teman. 100 terumpul, 5 cup keju, 5 cup misis, tuh Masya Allah. Tanggal 6 Juni, Juninya juga belum, udah ada pesanan, Masya Allah. 147 rogul mesisi, itu aku mah udah nggak tahu ya kue-kue zaman sekarang. Rogul abon, oh mungkin roti gulung ya, roti gulung mesisi, roti gulung abon, mesis mungkin ya. Kemudian ada lagi 21 Juni 125 mika polos dus, Masya Allah. Mbak Dia 23 Juni 550 roti gulung misis kacang box plus aquanya. Tanggal 25 Juni 100 pop it. Tanggal 5, ampun deh, 5 Juli aja udah ada orderan. Masya Allah, the power of salawat. Nggak ada berhenti-berhentinya rizki dari Allah ketika kita sudah mulai bersolawat ya teman-teman. Jadi ayo semangat. Dan tadi juga Mbak, yang pertama Mbak hamba Allah tadi juga kan sejak mulai mendaumkan lagi munjiatnya, Masya Allah kan, kemudian mulai lancar lagi kan ya, ada orderan demi orderan. Mbak terusin, Mbak hamba Allah terusin baca sholawatnya, nanti berdatangan yang berkah-berkahnya berdatangan. Nanti kalau memang yang maksudnya semuanya berkah, tapi kan ada ketidakberkahan ya. Di dalam itu ada memulai usahanya dengan riba. Nanti yang riba itu perlahan akan sama Allah diambil. Di perbandingannya itu seperti ini teman-teman. Nanti insya Allah Mbak hamba Allah nanti yang datang misalnya 100 gitu ya, 100 apa ini namanya ya, taruh lagi nih, yang datang uang masuk 100 juta gitu ya totalnya misalnya, tapi nanti akan dikeluarkan sama Allah 20 juta, datang lagi 100 juta, keluarin lagi 20 juta. Jadi perbandingannya jauh antara keberkahan yang masuk dengan yang harus dibayar tuh, yang kemarin-kemarin tuh yang riba-riba tuh, nanti sampai akhirnya ribanya selesai. Berkah banget nanti usahanya, insya Allah ya Mbak ya. Jadi semangat terus salawatnya, jangan ditinggal, jangan berhenti ya, nyesel ntar kalau berhenti ya Mbak Ayu juga ya. Semoga Mbak Ayu rizkinya berkah, lancar terus usahanya, semangat terus. Karena apalagi usaha gini ya teman-teman, kalau yang punya usaha mesti banyak-banyak deh punya punya benteng diri. Maksudnya bukan banyak-banyak, mesti banyak-banyak sholawatan deh, mesti punya benteng diri. Karena di luar sana kita udah banyak orang yang nggak disangka-sangka tuh ya iri, bukannya suuzon ya, tapi memang seperti itu kenyataannya. Apalagi kalau kita dagang, karena pengalaman almarhumah mamaku juga gitu. Jadi jangan lepas-lepas deh dari sholawat gitu loh, biar jadi benteng diri. Kalau nanti ada segala sesuatu ujian yang datang, kita tuh siap gitu loh. Itu bisa menjadi penolak bala gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Ayu
lancar terus rezekinya, dan juga hamba-hamba Allah di Sulawesi semoga segera lunas utang-utangnya dan berganti dengan keberkahan-keberkahan yang banyak dari Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Oh ya, begitu juga dengan teman-teman. Semoga kalian doa-doanya segera diijabah, hutang-hutangnya segera lunas, dan bisa segera menjadi salah satu orang yang memberikan testimoni yang aku bacain di sini. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.